pilihlah calon yang baik walaupun tidak akan menang, daripada memilih yang menang, yang akan menang gitu ya, tapi tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di podcast kali ini kita kedatangan atau kehadiran narasumber. Beliau adalah salah seorang calon legislatif dari Dapil 2 dari Partai Gelora nomor urut 2. Beliau adalah Haji Usumirat. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan, umur, rezeki, dan lainnya. Amin ya Allah ya Amin. Pak Haji, sebelumnya biasa di podcast kali ini biasa suka menerangkan identitas dulu. Ya gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabrisa Jejak Cibatu. Jejak Cibatu. Ya. Yang saya hormati, perkenalkan, saya nama UU Sumirat, asli Cibatu, tinggal di Jalan Selan Sahrir nomor 20, di depan PLN Cibatu. Pekerjaan notaris di Jakarta. Saat ini mencoba untuk ikut turut mewarnai lah perpolitikan di Kabupaten Garut dengan mencoba menselesaikan diri sebagai calon legislatif. Oke. Kabupaten Garut. Ya. Kalau istri Pak Haji? Istri 1, anak 2, cucu 3. Cucu 3, alhamdulillah sudah cucu ya, alhamdulillah. Oke Pak Haji, kita ke materi terkait dengan pencalonan Pak Haji menjadi calon anggota legislatif. Visi misi Pak Haji itu seperti apa? Visi misi sih sederhana saja ya. Sesuai dengan tupoksi nanti sebagai anggota dewan tentunya. Saya mempunyai visi terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang kuat ya, yang aktif, produktif ya, dalam rangka menampung dan memenuhi aspirasi masyarakat lah. Gitu. Itu sebagai visi barangkali. Visi ya. Kalau misinya agak banyak visinya. Ya nggak apa-apa Pak, coba di satu-satu coba. Ya. Pertama, saya akan berperan aktif di dalam meningkatkan eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut. Ya. Meningkatkan eksistensi ya. Oke. Ya. Kemudian saya mungkin berperan dalam meningkatkan produktivitas Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Garut. Coba juga saya akan berperan serta di dalam membina hubungan baik antar lembaga, legislatif, eksekutif, yudikatif. Okay. Nah khususnya eksekutif, kita coba nanti akan rangkai kemitraan yang baik. Ya. Bukan kemitraan untuk merugikan rakyat, tapi kemitraan untuk bagaimana bisa mensejahterakan rakyat. Nanti itu kan Bupati tentu punya misi-misi. Nanti akan kita coba komunikasikan dengan Dewan sejauh mana nanti misi-misi Bupati itu bisa teraplikasi di masyarakat. Masyarakat. Ya, Terus sejauh ini yang Pak Haji yang barusan visi yang Pak Haji gerikan secara konkret nih, nanti di lapangan seperti apa Pak Haji? Secara konkret yang barusan Pak Haji katakan. Ya tentunya kami ingin nanti semua anggota Dewan itu bisa menjadi satu kesatuan sebagai satu lembaga legislatif yang aspiratif, yang inovatif, ya, dan produktif tentunya gitu. Ya. Produktif hal apa misalkan ya, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kan punya fungsi 3. Di lepas dari fungsi itu budgeting, controlling, dan legislasi. Ya, gitu. betul. Nah di semua
fungsi itu, insya Allah nanti Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Garut akan lebih aktif. Aktif ya. Aktif untuk bersama-sama dengan eksekutif membahas semuanya lah. Membahas gitu semuanya. Ya. Apa yang mau dibangun sama Pak Haji kalau nanti di Dapil 2 ini? Kalau Pak Haji jadi nih, apa yang mau dibangun sama Pak Haji nih? Kalau saya ditanya akan membangun, lebih kepada membangun fondasi pemerintahan yang baik saja. Pemerintahan berarti ya. Tidak akan berjanji membangun jalan, membangun bendungan apa gitu ya. Iya. Itu kan anggaran ada di eksekutif, ada di bupati. Hanya kami sebagai anggota dewan tentunya bisa mewarnai nanti itu, bisa mengarahkan agar betul-betul RAPD misalkan nanti betul-betul mencerminkan kebutuhan rakyat. Betul. Di Dapil 2 khususnya. Gitu. Dapil 2 khusus. Tapi apa yang nanti akan dibangun sama Pak Haji? Dari segi pendidikan kah, ekonomi kah, kebudayaan kah? Apakah semua akan dirangkul sama Pak Haji atau bagaimana? Untuk mengimplementasikan visi misi tadi, ya tentu punya program kerja. Program kerja. Nah ini program kerja Pak Haji seperti apa nih? Boleh kita tunjukkan. Karena kembali yang namanya anggaran ada di eksekutif. Ya, kami lebih kepada kepedulian. Untuk mengarahkan agar APBD misalkan itu betul-betul bisa memenuhi kebutuhan. Terserap gitu. Kenapa? Ya APBD-nya biar terserap. Betul, terserap dengan terserap pada kebutuhan pokok yang memang diperlukan oleh masyarakat. Misalkan program kerja kami itu nanti peduli agama. Ya, peduli agama tentu kita sebagai umat Islam dan saya juga berangkat dari masjid gitu ya. Saya punya kewajiban bagaimana saya bisa memakmurkan masjid. Memakmurkan nanti DKM-nya, gitu kan, sehingga jalannya kepengurusan masjid bisa lebih lancar, efektif, efisien gitu ya. Oke, terkait dengan masjid nih Pak Haji, saya akan langsung. Kalau selama ini di Kabupaten Garut khususnya Dapil 2, untuk masjid sarana dan prasarana, apakah menurut Pak Haji sudah sesuai atau masih harus ditambah atau bagaimana? Ya tentu kalau bicara kondisi masjid, ya yang ideal tentunya yang memang selengkap mungkin lah gitu ya. Masih banyak kita lihat masjid-masjid yang keadaannya sangat terlalu sederhana lah, bahkan memprihatinkan. Bahkan saya menemukan sebuah masjid yang sudah kropos, tidak lagi digunakan sebagai masjid. Kenapa? Karena biaya operasionalnya tidak bisa dipenuhi dari canceling masyarakat. Jadi menjadikan sekali gitu. Nah, ke depan barangkali pemerintah daerah bisa memberikan subsidi terhadap biaya operasional masjid. Misalkan untuk biaya listrik misalkan gitu ya. Kenapa enggak gitu kalau memang nanti anggarannya ada dan bisa kita usahakan gitu. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa ya. Untuk kepentingan agama harusnya bisa. Gitu. Berarti Pak Haji akan memperhatikan dari segi keagamaan. Yang pertama itu. Apa ada hal yang lain selain daripada keagamaan? Tentu ada pendidikan. Siap. Dari pendidikan apa yang Pak Haji akan lakukan nih? Saya banyak menerima keluhan di mana orang tua murid merasa prihatin karena anaknya tidak bisa meneruskan sekolah atau kerja karena ijazah ditahan. Pernah Pak Haji penelitian di mana tuh? Di Kabupaten Garut khususnya nih. Di Cibatu juga ada. Juga ada. Oke. Ini menjadi PR buat Pak Haji gitu. Harus kita pikirkan bersama nanti dengan dinas pendidikan khususnya. Bagaimana kita sama-sama mencari formula yang paling pas lah. Tidak sampai memberikan anak didik, karena ijazah itu kan diperlukan untuk melanjutkan sekolah, untuk mencari kerja gitu kan. Nah, di sisi lain juga sekolah biaya operasional bisa tertutupi, tapi jangan sampai sekolah menjadi komersial, jangan sampai gitu. Karena kita punya kewajiban sama untuk mencerdaskan betul bangsa ini supaya bisa nanti itu ke depan bisa setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia gitu kan. Nah kalau kita dihambat sekarang dunia pendidikannya dengan berbagai masalah keekonomian gitu ya. Akan sulit bagi kita nanti ke depan untuk bisa mewujudkan negara ini. Kita harus bangkit, kualitas bangsa kita juga harus meningkat. Gitu ya. Apa langkah konkret Pak Haji dalam langkah konkret sedikit untuk menanggulangi hal yang tadi Pak Haji? Ya, konkretnya itu dari sisi sekolahnya itu bagaimana nih? Ya, dari sisi kos, dari sisi biaya, coba kita akan cari jalan keluar
bagaimana supaya operasional sekolah itu lebih ringan tidak atau bagaimana? terbebani gitu ya. Oke. Sehingga proses belajar mengajar sekolah itu bisa berjalan lancar gitu. Tapi juga jangan sampai berlebihan karena apa? Karena ya anggaran tentunya kan juga tidak hanya untuk pendidikan saja. Betul, gitu kan? betul. Nanti perlu ada formula yang saya katakan harus ada formula yang pas untuk betul. bagaimana kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Berapa persen Pak Haji yang Pak Haji temukan ketika ada anak sekolah yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah? Berapa persen yang Pak Haji temukan? 1%, 0,1% atau mungkin berapa? bukan persentase, case-nya paling ya. Oh iya, berapa? Ya, saya ada kurang lebih 12 keluhan. 12 keluhan. Di antaranya salah satunya yang tadi ya. Ya, yang mungkin nggak saya sebutkan sekolahnya, saya menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk ke depan nih tidak lagi melakukan penahanan ijazah atau rapor anak didik, karena namanya pendidikan itu adalah hak asasi juga, gitu kan. Konstitusi kita sudah menetapkan wajib belajar. Tapi mungkin sekolah juga karena taruhlah si anak ini tidak memperhatikan biaya untuk sekolah juga atau SPP-nya. Apakah nanti ada langkah-langkah dari orang tua ataupun dari sekolah atau Pak Haji nanti bagaimana nih ke depannya supaya nanti anak yang tidak ada lagi anak yang ditahan ijazahnya? Ya, saya memang belum menemukan titik persoalan yang pasti, tapi makanya saya katakan tadi ke depan saya akan coba mencari formula yang pas ya. Baik untuk anak didik maupun untuk sekolah yang bersangkutan. Gitu. Ya mudah-mudahan ya kalau tanya tadi persentase tidak presentasi ya. Presentasi tidak ya. Tesnya aja. Ya saya dapatkan 12 yang keluhan ijazah tahan, 3 itu raport ditahan gitu. Alasannya sama sih. Sama tentang bayaran juga ya. Kewajiban. Ya, tidak memenuhi kewajiban. Ya, gitu. Tapi sejauh mana katakanlah ketidakmampuan dari orang tua masing-masing murid itu yang sampai tidak bisa membayar gitu ya, itu harus kita gali lagi ya. Oke. Karena kalau saya lihat khususnya di Garut Utara di Cibatu lah misalkan, itu kan ada hujan ya, betul. Panen 1 tahun sekali. Betul. Kalau ada orang tua yang kebetulan sebagai petani dengan penghasilan hanya 1 kali setahun, betul. Ya, memang sangat sulit ya. Kita bisa bayangkan, apalagi kalau tidak hanya 1 anaknya, 3 misalkan. Ya, jadi maka yang kejadiannya yang terjadi adalah putus sekolah gitu. Betul. Satu hal yang menurut saya itu adalah kegagalan pembangunan republik ini, sampai ada anak didik yang putus sekolah. Gitu. Oke. Apa sih yang melandasi Pak Haji untuk ikut kontentasi? Apakah ikut-ikutan atau ada ruhna dalam diri Pak Haji atau ada hal yang lain Pak Haji? Landasannya Pak Haji. Sedikit pertanyaan, sedikit nih. Saya semula sebetulnya sudah tidak ingin berpolitik. Tahun 2013 saya mencalonkan sebagai bupati, dan proses politik begitu. Mencalonkan sebagai? Bupati dulu itu, di 2013. 2013, betul. Ya, hanya tidak lanjut, ya, karena satu dan hal, itu faktor geopolitis juga, saya tidak jadi mendaftarkan, gitu kan. Karena memang tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya. Partai, betul. Ya. Waktu itu partai yang Pak Haji ini tunggangi apa tuh? Satu hari PDIP dan PBB. Waktu itu ya. Iya, oke. Ya. Lanjut Pak. Ya. Nah, setelah kemarin itu pandemi, itu istri saya sudah memutuskan untuk tinggal di Cibatu gitu ya. Saya udah balik Jakarta. Lama-lama saya juga kurang pas juga. Bukan hanya capek, tapi juga rasanya nggak pas juga nih. Betul. Kalau sering berpisah sama istri gitu. Saya balik ke Cibatu, Jakarta Cibatu gitu. Ya lama-lama saya coba kurangi kegiatan di Jakarta. Saya mulai sering di Cibatu. Mungkin ke Jakarta 2 hari sekali lah. Gitu ke Jakarta. Ya, gitu. Berarti Pak Haji selama ini ngantornya di Jakarta atau di bukan Jakarta, di Garut? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Saya notaris di Jakarta. Notaris di Jakarta ya. Oke. Nah, waktu saya di Cibatu saya banyak aktif lah di Masjid Besar Cibatu. Gitu. Yang ngobrol-ngobrol, suatu ketika saya ditantang lah gitu ya. Ditantang sama ketua DKM atau pengurus DKM? Sama ketua pengurus gitu. Iya, betul.
Ya selama ini memang sama penyakitnya ya. Operasional masjid tidak bisa ditutup dari selain itu. Betul. Terlalu apa namanya minus lah. Betul. Gitu ya. Jadi menurut ketua DKM itu coba cari jalan ke depan itu kita jangan begini terus. Udah sampai dah malu gitu ya. Kalau bisa ke depan itu kita bukan hanya begini gitu. Harus memberi daripada meminta. Berbagi gitu. Berbagi, betul. Intinya coba ditantang saya bisa angkat ke depan itu membangun masjid sekaligus juga membangun masyarakat di sekitar masjid yang tidak mampu gitu. Ya ketiganya ya ini politik, ketiganya sudah 2 periode kata gitu kan. Sudah 2 periode kita tidak punya dewan. Iya tidak dewan. Cek kawan itu gitu. Ya. Saya waktu itu tidak mengiyakan, gitu ya. Tapi saya terus renungkan gitu ya. Sambil saya survei juga ke lapangan gitu. Ya kasarnya intinya memang banyak yang harus kita perbaiki lah. Dan satu kuncinya harus berani. Ya. Maka saya juga kemudian saya mempertimbangkan misalnya keluarga dengan teman-teman segala macam. Ya, saya memang harus berani untuk itu. Gitu ya. Betul. Walaupun saya harus katakanlah mengorbankan pekerjaan saya di Jakarta. Betul. Karena begitu saya menjadi anggota dewan nanti, kalau memang Allah menakdirkan meridhoi gitu ya, maka saya di Jakarta harus mundur. Jadi sumber penghasilan saya Jakarta harus mundur. Harus fokus di Garut. Harus fokus di Garut. Dan memang itu perintah partai. Jadi kami diperintahkan ke semua anggota legislatif kalau memang nanti terpilih gitu ya, harus fokus kepada kepentingan rakyat. Betul. Walaupun untuk itu bertentangan dengan kepentingan Dewan Pengurus Nasional DPR pusat lah. Betul. Gitu ya. Gitu. Jadi kami diinstruksikan tidak membebek, harus betul-betul menjadi rakyat bukan wakil partai. Betul. Nah itu yang saya rasa ini sangat tepat. Makanya sebelabuh juga di sini di Partai Gelora ini. Gitu. Oke, selama ini untuk konsolidasi dengan tiap kan Pak Haji di Dapil 2 ya? Berapa kecamatan Pak Haji? 7 kecamatan. 7 kecamatan. Selama ini konsolidasi dengan 7 kecamatan? Hampir semuanya. Hampir semua ya? Kantung suara yang Pak Haji jagokan di mana? Ya tentu saya, karena saya merasa orang Cibatu, saya harapkan terutama dari Cibatu. Cibatu, karena hak pilih Cibatu juga banyak. Betul. Hampir 55.000, hampir 56.000. Iya. Masa sih nggak ada yang jadi ya di Cibatu. Mudah-mudahan saya doakan juga amin. Siapapun yang jadi nanti dari Cibatu, khususnya untuk orang Cibatu, pituin asli orang Cibatu harus menjadi, harus ada yang mewakili. Begini, pembangunan itu tanggung jawab semua pihak. Betul. Bukan hanya tanggung jawab bupati, bukan hanya tanggung jawab dewan, bukan hanya tanggung jawab dinas, ya. Tapi semua masyarakat juga bertanggung jawab. Dalam hal ini saya ingin mengajak masyarakat untuk bekerjasama lah. Bersama niatkan ibadah semuanya. Saya juga tidak melihat kepentingan ekonomi di Garut ini. Kalau saya melihat kepentingan itu, ya, dibandingkan dengan persoalan yang pelik di Garut, saya mending di Jakarta aja. Di Jakarta lebih banyak segala macam. Ya. Kalau untuk mencari uang ya tidak. Gaji anggota dewan tahulah gitu kan. Jauh di bawah penghasilan saya di Jakarta. Ini bukan sombong nih. Betul. Tapi harus saya tinggalkan. Betul. Karena saya punya komitmen sebagai kepala daerah Cibatu, gitu ya, atau Dapil 2, gitu. Saya punya kewajiban moral untuk turut mewarnai perjuangan pembangunan di Garut Utara ini. Ya. Kalau selama ini sejauh ini Pak Haji konsolidasinya terjalin dengan baik ya? Alhamdulillah. Berapa suara yang Pak Haji targetkan untuk jadi? Ya saya sih tidak mentargetkan sebetulnya, tapi saya mengajak kepada masyarakat untuk lillahi ta'ala aja lah. Lillahi ta'ala ya. Niatkan untuk ibadah, ibadah bersama. Kalau ibadah bersama, ibadah berjamaah itu kan Allah sudah janji. Pahalanya akan lebih besar dibanding dengan ibadah sendirian. Contoh sholat, misalkan kan. Kalau sholat sendirian, 1 pahalanya. Tapi kalau berjamaah, 27 derajat gitu kan. Nah saya ingin mengajak itu dengan masyarakat. Tapi kan Pak Haji, ya semua anggota dewan juga menargetkan bahwa saya suara harus segini. Supaya kita jadi. Ya tentunya kalau lihat BPP ya memang saya minimal di angka 18 ribuan. 18 ribu. Ya. Apakah selama ini Pak Haji sudah mengantongi ya setidaknya Pak Haji sudah menargetkan. Ya. Kalau dari perjalanan selama ini, Insya Allah. Mudah-mudahan saya nggak takabur, gitu ya. Insya Allah tercapai. Amin. Ya sekitar let's say minimal BPP lah terpenuhi gitu.
Namun kan ini harus dibuktikan nanti pada saat Betul. pencoblosan 14 Februari. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Gitu. Ya. Gambaran sama ini, perhitungan hitung politik saya sampai, tapi nggak tahu juga, nggak menjamin juga gitu. Betul. Ya. Nah, karena memang saya tidak tidak ingin mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos saya, gitu kan. Khususnya di kantong-kantong yang memang bahkan ke teman-teman saya yang ada di kantong-kantong yang sangat fanatis dengan partai tertentu, sehingga mereka juga cenderung untuk memilih calon tertentu. Saya tidak ingin memberi beban kepada mereka. Pilih saya teman-teman, nggak mau juga. Saya ngobrol biasa aja gitu ya. Paling bicara ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan tadi lah, gitu. Mau apa nanti segala macam gitu. Seperti itu aja. Tapi ya, insya Allah kalau dari pembicaraan ya, saya melihat banyak masyarakat yang hati mulia ya, yang tidak meminta kompensasi apapun. Tidak. Saya tidak pernah berbagi amplop, saya tidak pernah berbagi sembako, walaupun pernah ada isu yang diteriakan oleh beberapa pihak bahwa saya membagi sembako. Saya tidak. Saya ingin mengajak masyarakat sehat, ya, karena money politik itu di samping dilarang oleh undang-undang juga haram menurut agama. Gitu. Saya nggak mau memberikan beban kepada mereka seperti itu. Oke. Jadi saya bisa nyampaikan mereka. Jadi Pak Haji ingin lempeng saja. Terus saja, maka lihat aja lah. Mau nyoblos saja, mohon doanya. Ya, tidak pun ada apa-apa gitu. Tapi yang jelas kita punya keinginan yang sama nih. Bagaimana kita betul-betul bisa memajukan Garut Utara ini, gitu ya. Oke, statement closing terakhir di pertemuan kali ini. Kepada para sepuh, saudara dan sahabat semuanya, ya, warga Cibatu khususnya dan umumnya warga Dapil 2, ya, pada tanggal 14 Februari itu gunakan hak pilih Anda semuanya, jangan golput, gitu. Niatkan memilih itu untuk ibadah, ya. Karena memang pembangunan ini merupakan kewajiban bersama kita semua, gitu. Pilihlah calon yang baik, walaupun tidak akan menang, daripada memilih yang menang, yang akan menang, gitu ya, tapi tidak baik. Mungkin itu saja barangkali dari saya. Oke, itu cukup Pak Haji? Cukup. Oke, sahabat, saya petik dan saya kerucutkan sedikit dari Pak Haji, kita petik. Jangan sampai nanti kita golput, memilih dewan itu harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, pasti hasilnya pun akan baik. Saya Dadang Sudartin bertugas, dan di depan saya Pak Haji Sumirat sudah hadir di depan kami. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sama.